hanya lingkupnya di dalam satu organisasi. Ya. Nah, kalau pemimpin itu dia bebas ya, artinya tidak harus dalam satu organisasi. Ya. Jadi jiwa leadership yang dimiliki individu. Sehingga bisa dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, jadi seorang manajer harus punya sikap kepemimpinan. Ya. Kalau pemimpin ini sifatnya informal, ya, pemimpin di masyarakat, ya, yang mempunyai jiwa leadership. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dengan kepemimpinan itu menunjukkan bahwa kepemimpinan menggunakan pengaruh yang ditujukan untuk pada peningkatan kemampuan seorang bawahan. Ya, jadi jiwa kepemimpinan adalah kepemimpinan. Ya, lah di sini perlu ditekankan bahwa ya, seorang pemimpin belum tentu harus menyandang jabatan manajer untuk mempengaruhi para orang lain. Ya, jadi seorang pemimpin belum tentu seorang manajer. Tapi seorang manajer harus berperilaku sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi eh, ada konsep yang berbeda ya. Nah, kemudian di dalam satu organisasi, saya akan menjelaskan kaitannya dengan tingkatan-tingkatan manajemen. Nah, tingkatan manajemen yang pertama adalah manajemen puncak atau top manajemen. Nah, di dalam satu perusahaan atau organisasi, ini biasanya disebut dengan dewan direksi atau direktur. Ya, di mana tugas daripada manajemen puncak itu adalah melaksanakan dan memutuskan yang sifatnya strategis di dalam satu perusahaan. Ya. Kemudian juga menetapkan standar operasional serta kebijakan-kebijakan untuk mengatur interaksi semua orang di dalam suatu organisasi. Ya. Jadi manajemen puncak ini sifatnya memberikan keputusan-keputusan yang strategis, memberikan satu menetapkan sesuatu yang sifatnya strategis, di mana keputusan-keputusan atau tetap yang dilakukan itu digunakan untuk operasional di satu organisasi. Yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management. Nah, di sini middle management ini dia mempunyai tanggung jawab terhadap departemen atau dalam satu departemen atau dalam satu divisi, ya, di mana tugasnya adalah mengembangkan berbagai rencana operasi, ya, yang ada di departemennya dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Ya. Jadi top manajemen memutuskan sesuatu, kemudian penjabarannya itu dilakukan oleh manajemen tingkat menengah. Nah, kemudian yang ketiga adalah manajemen pelaksana atau supervisory management. Tugas-tugasnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap para pekerja yang bekerja di unitnya masing-masing. Kemudian melaksanakan pengawasan terhadap operasional perusahaan sehari-hari. Ya, dari pengawasan pekerjaannya dan pengawasan operasional di dalam departemen atau unitnya masing-masing. Sehingga di sini kalau di satu perusahaan level supervisor sudah dianggap sebagai seorang manajer.
Nah, kemudian keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer, ya, yaitu yang pertama adalah keterampilan konseptual, yaitu suatu keterampilan yang berhubungan dengan gagasan, ide, konsep untuk organisasinya, ya. Nah, seorang manajer puncak itu kapasitas dalam kaitannya keterampilan konseptual harus mempunyai persentase yang tinggi, ya, dibandingkan dengan keterampilan yang lain. Kemudian keterampilan berikutnya adalah keterampilan berkomunikasi, ya, yaitu kemampuan yang efektif dalam berkomunikasi dengan para karyawannya sehingga karyawan tersebut akan merasa dihargai, ya. Kemudian keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis ini berkaitan dengan kemampuan teknis sifatnya, misalnya dalam hal memperbaiki mesin-mesin yang rusak, ya. Kemudian kemampuan dalam hal mengerjakan akuntansi, ya, software-software tertentu, itu keterampilan teknis. Nah, biasanya keterampilan teknis ini harus dikuasai oleh manajer level bawah, ya, di mana secara operasionalnya dia menjalankan tugasnya sehari-hari berkaitan dengan keteknisan, ya. Kemudian keterampilan manajemen waktu, ya. Jadi seorang manajer juga harus bisa menggunakan waktunya dengan baik, ya, dan dengan bijaksana supaya pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan menghasilkan output yang optimal. Dan yang kelima adalah keterampilan di dalam membuat keputusan, ya. Jadi keterampilan dalam membuat keputusan itu adalah memahami masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkan permasalahan yang muncul di dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi misalnya ada satu masalah tertentu, ya, di mana perlu diambil suatu keputusan, maka seorang pemimpin wajib untuk mempunyai kemampuan mengambil keputusan yang tepat, di mana keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Itulah 5 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, bagaimana kaitannya dengan tahapan membuat keputusan? Ya, yang pertama adalah manajer harus bisa menjelaskan masalah yang ada di dalam unit tersebut, kemudian mencari alternatif yang akan diambil guna menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Ya, jadi di kolek, dianalisa masalahnya sebetulnya apa, kemudian dari mana masalah itu timbul, dan selanjutnya mencari alternatif untuk diambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Setelah melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut, yang kedua adalah manajer harus mampu untuk mengevaluasi serta mampu memilih tindakan yang paling tepat untuk diterapkan, ya, dievaluasi, ya. Dari evaluasi tersebut kan bisa diambil keputusan apa langkah yang terbaik. Nah, kemudian yang ketiga, manajer harus dapat mengimplementasikan strategi, mengevaluasi dan mengawasi supaya tetap berada pada jalur yang benar, ya. Jadi
strateginya dibuat, evaluasinya dibuat, dan kemampuan mengawasi kaitannya dengan implementasi strategi yang dibuat itu supaya tetap pada jalur koridornya. Ya. Dari menjelaskan masalah, mencari alternatif penyelesaiannya, mengevaluasi hasil alternatifnya dan mengambil keputusan yang tepat alternatif tersebut, kemudian mengimplementasikan strategi tersebut, mengevaluasi hasil implementasi dan menjaga supaya langkah-langkah yang ditetapkan itu tetap dalam koridor yang benar. Nah, peran manajer dalam organisasi. Ya, di sini peran manajer ada 3 peran.